Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, kita dalam segala hal tuh perlu persiapan. Apa sih yang nggak disiapkan? Untuk hidup harus persiapan. Dari bahkan sejak orang tua kita mau melahirkan kita aja udah persiapan. Ya, kita lahir semuanya sudah dipersiapkan. Nggak usah bicara tentang kehidupan, nggak usah bicara tentang hari kiamat. Kita bicara ke gereja ini aja tadi kita persiapan nggak? Saya ini sudah persiapan tadi. Begitu naik mobil turun di sini jasanya ketinggalan. Itu yang udah disiapin loh, masih ketinggalan juga kan. Jadi begitu turun saya langsung sama suami, ya jas saya mana? Kata suami, tadi kamu naik nggak bawa jas sih? Karena saya taruh di sofa tadi mau berangkat, udah diingat-ingat loh, jangan lupa malah. Yang sudah dipersiapkan saja bisa kelupaan, apalagi kalau tidak dipersiapkan. Saudara, ya salah satu dari visi gembala tadi ya, bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan salah satunya kita harus punya roh yang tangguh, yang kuat ya, untuk kita bisa menang sampai di garis akhir. Hari-hari ini semua berita kalau kita lihat di media, aduh ya, banyak berita-berita yang memang menakutkan. Ini ada berita terbaru tentang komet yang akan melintasi bumi ya, Atlas 31. Ya, ini heboh saudara, banyak teori konspirasi yang bilang itu pesawatnya alien. Ya, sebagian ada yang percaya alien, tapi kita harus kembali ke firman Tuhan. Alkitab bilang ya tidak ada kehidupan di tempat lain kecuali hanya di bumi. Makanya Tuhan Yesus berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, bukan di Mars seperti di sorga, atau di planet mana seperti di sorga. Kita sebagai orang percaya, apa pandangan kita tentang alien? Ya tidak ada ciptaan lain. Tetapi kalau itu memang buatan manusia, ya bisa. Ya, karena ingat di akhir zaman Alkitab bilang antikris. Mereka sanggup membuat tanda-tanda yang akan membuat orang bisa takut, ya. Mereka bisa, kata Tuhan akan berkata, di sana ada Yesus menampakkan diri. Ya, mereka bisa bikin itu ya, namanya blue beam, itu mereka sedang mempersiapkan sehingga seluruh dunia akan takut dan nanti akan takluk di bawah pemerintahan antikris. Itu memang akan terjadi. Ya, nah ini komet ini katanya bukan komet biasa. Ya, ini adalah salah satu ya planet asing yang akan melintasi bumi yang ketiga, makanya namanya 31 ya, Atlas ya, dan sekarang sedang dipantau ya, nggak tahu kapan dia akan melintasi bumi. Dengar-dengar salah satunya katanya listrik akan padam di seluruh dunia, jaringan internet akan nggak tahu lah ya, tapi ya yang pertama kita nggak usah takut, yang kedua kita terus berjaga-jaga. Mau apapun yang terjadi di dunia ini memang bagian kita harus berjaga-jaga dalam iman. Nah salah satu tadi disampaikan Bapak Gembala, kita harus memiliki roh yang tangguh hari-hari ini. Ya kalau kita bicara tentang ketangguhan menghadapi penderitaan, banyak orang itu tangguh untuk kuat menderita. Tapi nggak banyak orang tangguh untuk kuat menghadapi hawa nafsu dan godaan keinginan dunia. Jadi hari ini saya akan bahas bagaimana kita ini bisa punya roh yang tangguh. Ya, buka bersama 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Hari-hari ini Tuhan terus bicara di hati saya untuk mengingatkan jemaat, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebab kita ada di hari-hari yang terakhir. Saudara percaya atau tidak percaya, yaitu pilihan saudara. Tapi bagian saya sebagai hamba Tuhan, apa yang Tuhan suruh sampaikan itu harus kita sampaikan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, kita baca bersama 1 2 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa yang perlu kita takutkan? Alkitab menjamin orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Sebab dunia ini dan apa yang ada di dalamnya itu sedang lenyap. Apa yang Alkitab katakan tentang dunia? Memang satu saat dunia ini akan lenyap. Amin.
Bilang kanan kirimu, satu saat dunia ini akan lenyap loh. Entah ditabrak oleh asteroid, entah ditabrak oleh komet, entah apapun. Karena 2 Petrus pasal yang ketiga berkata, pada hari Tuhan datang, ya, dunia ini akan lenyap dalam nyala api yang begitu hebat. Dan semua yang ada di tata surya ini akan terbakar. Itu yang Alkitab bilang. Ya, bahwa memang dunia ini akan lenyap. Kita harus taruh itu di otak kita. Jangan berpikir kita ini akan hidup terus selamanya di dunia ini, saudara. Makanya persiapkan hidup kita. Persiapkan baik-baik hidupmu. Jangan ada yang tidak mempersiapkan diri. Amin, saudara. Ya, bangun imanmu. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, datang ke gereja itu jangan cuma karena rutinitas. Ke gereja pun banyak otaknya nih melayang di mana-mana. Pandangannya kosong. Saya bisa lihat dari sini nih orang-orang yang pandangannya kosong ini. Ya, saudara pikir saya nggak tahu. Anda otaknya lagi di mana? Saya bisa tahu dari sini lewat tatapan mata saudara. Makanya tolong tatap mata saya. Biar saudara konsen dengar firman. Amin. Ya, ada saudara orang tuh dengar firman tapi otaknya nggak di firman. Lagi di mana tuh nggak tahu. Coba tarik dulu otaknya dalam nama Yesus, balik, bilang begitu. Ya, supaya saudara rugi loh, waktumu tuh cuma 2 jam. Kalau engkau kasih waktu setiap hari Minggu ke gereja 2 jam gak pernah apa, 1 tahun cuma 4 hari kau beri makan rohmu. Mati atau hidup itu roh? Kalau cuma 4 hari dikasih makan, mati? Kering, tandus, gak berbuah hidupmu. Ya, banyak orang bangga ke gereja seminggu sekali. Dia kira udah cukup. Ya, padahal dalam setahun 365 hari. Kalau kau rajin ke gereja tiap minggu gak bolos, 1 tahun 4 hari tuh. Terus yang 364 harinya kemana? 361 harinya kemana? Kira-kira rohmu hidup apa mati itu? Ya, mati selagi hidup. Gak ada pengharapan. Saudara dengar baik-baik, saya mau ngomong. Persiapkan hidupmu. Persiapkan hidupmu, imanmu persiapkan. Karena dunia ini tidak akan selamanya ada. Alkitab bilang dunia ini akan lenyap. Ini kebenaran firman Tuhan. Ya, ini kebenaran firman Tuhan. Kita harus dengar dan pegang. Dikatakan begini, bagaimana cara supaya kita bisa mempersiapkan diri punya roh yang tangguh hari-hari ini? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Cari uang harus. Karena kita hidup butuh uang. Ya, memang uang tidak dibawa mati. Karena orang mati tidak butuh uang. Yang butuh uang orang hidup. Tapi uang bukan galanya, walaupun segalanya butuh uang. Bingung kan sudah? Baru dengar satu statement aja udah bingung saudara. Apalagi kalau otaknya nggak di sini, lebih nggak bingung lagi ya. Betul saudara ya. Uang itu tidak dibawa mati, ya. Tapi jangan bilang nggak ada uang bawaannya. Nah itu bertobat. Ya, kita butuh uang, makanya selama hidup kita harus bekerja. Tapi kita bekerja itu pun, ya, untuk apa kita bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk melakukan kehendak Bapa, saudara. Ya, untuk melakukan kehendak Bapa. Dikatakan karena kalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu nggak ada dalam diri orang itu. Ternyata orang yang mengasihi Bapa itu nggak bisa dinilai dari dia di gereja terus, dia pelayanan, wah dia statusnya rohani, nggak bisa dilihat dari itu. Kalau dia mencintai dunia dan segala yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa nggak ada dalam diri orang itu. Karena banyak orang rajin pelayanan, ke gereja rajin, tapi pelit. Nggak usah angkat tangan. Ya, dalam hati saja. Ya, pelit, mencintai apa yang ada di dunia ini. Nah, apa yang ada dalam dunia, Alkitab itu selalu kalau kasih peringatan, dia kasih jawaban. Ya, makanya harus rajin baca Alkitab. Alkitab itu bukan firman yang ngambang. Lalu kita bertanya, lah bagaimana Bu, caranya kita ini tidak mengasihi dunia itu? Saya tuh bingung sih, apa sih yang ada di dunia ini yang kita nggak boleh? Supaya kita nggak binasa, supaya kita nggak ada kasih akan Bapa. Dia jawab di ayat yang di bawahnya, sebab lihat ayat yang berikutnya.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yang ada dalam dunia itu cuma 3 hal. Ya, catat baik-baik. Ini yang Alkitab bilang kita nggak boleh lakukan. Yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua keinginan mata, yang ketiga, nah ini. Kalau orang hidup mengikuti 3 hal ini, maka kasih akan Bapa nggak ada dalam diri orang itu. Jauhi 3 hal ini. Yang pertama keinginan daging. Saudara, kita semua ini hidup di dalam daging. Tapi di dalam kita ada roh Tuhan. Makanya roh ini harus kuat. Kalau roh kita tidak kuat, maka yang kuat daging. Satu-satunya yang bisa membuat hidup kita binasa dan terpisah dari Tuhan, yaitu keinginan daging. Galatia pasal yang ke-5 itu menjabarkan. Apa sih keinginan daging itu? Nanti pulang saudara baca Galatia pasal 5. Sebab keinginan daging itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, roh percederaan, pemecah belah, dan rupa-rupa kejahatan ada di dalam daging. Dan barang siapa yang hidup melakukan semua hal itu, dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Katakan amin. Jadi saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan dan memiliki roh yang tangguh hari-hari ini, yang pertama, jauhi keinginan daging. Apa itu? Percabulan, kenajisan. Jangan selingkuh. Ya, jangan berbuat apa yang cabul. Ya, persinahan, perselingkuhan, amarah, kebencian, dendam. Ya, itu semua dalam daging kita. Dan barang siapa melakukan hal-hal ini, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mendapat bagian aja kagak, apalagi masuk. Jadi menurut saudara, kira-kira banyak enggak orang Kristen yang enggak masuk surga? Banyak toh? Banyak. Yang ke gereja tapi selingkuh, yang ke gereja tapi melakukan percabulan, yang ke gereja tapi kepahitan, tidak bisa mengampuni, amarah, kebencian, dendam, pertikaian, sukanya ribut, bertikai terus. Ya, hari-hari ini memang suasananya lagi panas, makanya banyak artis yang cerai. Ya, Raisa aja, aduh ya, nggak nyangka ya kalau kita lihat Raisa itu, ya betapa sempurnanya ya. Apa tuh lagunya dia yang terkenal? Ini saya mau mengumpan ini. Ya, bayangkan ya, itu sekarang cerai ya. Dedi lagi, ya. Ini kita dengar berita semua hot news ini. Ya, Dedi Corbuzier itu juga mau cerai. Ya. Padahal kaya, iya. Ya, pendapatan tertingginya di YouTube dia miliaran sebulan, tapi mau cerai. Ya, ternyata uang itu tidak membuat bahagia. Ada yang dulu bilang gini, uang memang nggak bikin bahagia bu kalau sedikit. Buktinya, ya, Dedi itu uangnya banyak banget loh saudara. Ya, 1 bulan miliaran dia dapat dari YouTube. Ya, buktinya rumah tangganya gagal terus, nggak bahagia juga. Berarti kan uang memang tidak bisa bikin bahagia kan? Ya, hari-hari ini udara lagi panas, banyak rumah tangga bertengkar, berantem. Ya, kalau mau diikuti ini keinginan daging ini memang saudara ya, rasanya itu ya nggak peduli mau jemaat, mau hamba Tuhan. Ya, kalau kita mau ikuti keinginan daging. Tapi makanya Alkitab bilang kita perlu menundukkan keinginan daging. Karena kalau daging nggak ditundukkan, kita nggak masuk surga loh. Nggak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Ya. Lalu dikatakan yang kedua, apa itu keinginan daging? Jadi saudara pulang dari sini yang berantem berdamai. Yang marahan sama ipar, sama sapa mertua berdamai. Ya, jangan kau duduk di gereja tapi kau musuhan terus sama iparmu. Ipar adalah maut. Mertua adalah maut, semua maut kau bilang. Ya, padahal yang bermasalah itu kau. Sama-sama orang bermusuhan, jangan saudara ya, berdamai selagi masih ada waktu. Ya, keinginan daging itu harus kita salibkan. Ya, apa itu salib? Kita nih baru pulang dari Israel berapa hari lalu. Nih Bapak ada di sini loh ya, kemarin Pak. Ya, kita bareng-bareng ke Israel. Puji Tuhan nih ya, hadir.
Saudara, ya ada yang tanya sama saya, Bu, kita nggak lewat jalan Via Dolorosa? Saya bilang jalan, tapi kita nggak penuh. Kita nggak ikut pikul salib? Ada yang tanya peserta. Ya, Ibu ngapain mau pikul salib, Bu? Ya kan biar merasakan Tuhan Yesus pikul salib. Berarti setelah Ibu pikul salib, Ibu harus disalib di Golgota, nanti kita gantung ya. Nggak usah lama-lama, Ibu 1 hari aja di situ. Kan seperti Tuhan Yesus. Ya kalau itu ndak mau, ndak usah alay lebay Ibu, ya saya bilang. Pikul salibnya kita sekarang itu bukan kayak Tuhan Yesus mau pikul yang kayu itu, ya. Kau punya musuh, disuruh berdamai, kau sakit hati, itu salib. Berat ndak? Berat. Amin. Kau disuruh berdamai sama suami, ya tapi suami saya kurang ajar, Bu, itu salib, berdamai kau. Ndak usah kau pikul tuh salib kayu, ndak usah. Ya, kau pulang ke rumah saja, ya. Kau punya duit, disuruh bantu orang, ya. Selama ini kau pelit, kau nggak mau, itu salib. Harus kau keluarkan duitmu, salib nggak itu? Buat orang pelit salib banget, berat banget itu, pakai kayu, kayunya jati itu. Ya, terembesi yang berat sekali itu. Ya, kita ini nggak usah alay lebay mau bilang pikul salib yang begitu, bukan begitu. Ya, memikul salib artinya menyangkal diri. Sesuatu yang kita tidak mau, tapi ketika Tuhan suruh, kita harus belajar mau, itu salib. Dan itu tidak gampang. Suruh ngampuni ipar, dia jahat sama saya, dia tipu saya. Alkitab bilang harus kau mengampuni, doakan supaya dia diberkati. Salib banget. Berat itu, tidak gampang. Tapi waktu kita mau, kita sudah memikul salib bersama Kristus. Jadi nggak usah lagi mau pergi ke Via Dolorosa sana, pikul-pikul salib, pencitraan kau cuma foto-foto tok. Ya, arti salib yang sesungguhnya itu pulang ke rumah, lakukan firman Tuhan. Itu tidak gampang, saudara. Menyalibkan daging ini aja susahnya minta ampun. Ya, suami kau bisa marah sama istri, kau bisa tampar istrimu, tapi kau tidak melakukan itu karena kau belajar. Kemarin ada bapak-bapak, saudara, dia bilang, saya selama ini, Bu, saya pakai ayat itu sama buat istri saya. Alkitab bilang istri harus tunduk sama suami. Itu ayat yang di stabilo semua bapak-bapak. Warnanya orange. Stabilonya udah pakai stabilo di garis bawah lagi. Ya, tapi itu di stabilo hanya untuk ditunjukkan istrinya. Ya, lalu bapak itu cerita sama saya, dia bilang, saya ini kan dulu selingkuh, Bu, karena saya nggak tahan istri saya tuh cerewet banget, marah-marah tiap hari, marah-marah, karena saya belum mengerti firman Tuhan. Jadi ketika saya stres, istri marah-marah, ya saya cari pelampiasan, saya jatuh, Bu, di luar selingkuh. Lalu saya selingkuh, makin galau. Orang itu, saudara, kau mau lari, ya, bukan makin damai hatimu. Orang selingkuh berbuat dosa itu akan makin kacau hidupnya. Nggak percaya, coba aja. Ada mau nyoba di sini? Ya, bapak-bapak, ya, atau sudah? Ya, iya. Jadi dia bilang, ih bener, tapi ketika saya selingkuh, Bu, bukan makin tenang. Yang tadinya beban saya 50, waktu selingkuh jadi 150. Malah naik 3 kali lipat. Jadi bapak-bapak, ya enggak usah kau coba-coba. Saya sini sudah melayani banyak orang yang selingkuh, ya, itu makin kacau. Dia makin kacau, makin terpuruk, makin stres. Satu saat kakaknya bilang gini, kau mau denger tuh khotbahnya Debbie Basir? Ya, dikirimilah linknya. Pertama dia buka, dia bilang, pendeta perempuan, ya modelnya gini lagi, dia abaikan, saudara. Satu kali di saat dia stres banget, kakaknya kirimi lagi, ini loh dengerin khotbahnya. Dia iseng karena nggak, ya wes daripada nggak tahu mau ngapain, ya udahlah cobalah cari Tuhan. Dia klik, saudara. Ketika dia klik, dia bilang, waduh, saya dijamah Tuhan hari itu dengan khotbah ibu, saya nangis, ya bercucuran air mata. Singkat cerita, khotbah-khotbah ibu tuh membawa saya akhirnya pengen bertobat kembali sama Tuhan. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan, kembalikan aku ke jalan yang benar. Saya mau tobat, saya mau berhenti selingkuh. Dia bilang, ketika beberapa kali saya berdoa begitu, Bu, Tuhan jawabnya gimana, Bu? Istri saya nemu chattingan saya dengan selingkuhan saya. Dia bilang begini, Tuhan, saya sih berdoa memang mau bertobat, tapi bukan dengan cara begini. Saya bilang, Tuhan tuh paling tahu cara yang terbaik.
Karena kalau nggak begitu mungkin Bapak nggak tobat. Sekalian aja, makin hebat perangnya, makin tertekan, tapi dia bilang, tapi saya bersyukur Bu. Dari situ saya dan istri akhirnya dipulihkan, kami sama-sama saling mau memperbaiki diri. Sekarang mereka berdua ikut ya khotbah-khotbah saya di YouTube. Lalu dia bilang begini, nah saya kaget tuh waktu dengerin khotbah ibu tuh yang tentang suami istri. Selama ini saya itu hanya stabilo orange itu, hai istri tunduklah kepada suami. Ya, setelah saya tahu yang untuk suami, aduh Bu, saya syok Bu dan kaget. Ternyata yang untuk suami dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan memberikan nyawanya untuk jemaat. Berat enggak Bapak-bapak? Halo Bapak-bapak? Iya. Waduh, saya pikir selama ini itu sudah paling top itu, hai istri tunduklah sama suami. Ternyata yang untuk suami, hai suami kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dia bilang waktu saya dapat ayat itu saya ngelus dada Bu. Ya Tuhan, ternyata selama ini saya nggak pernah melakukan ini. Saya bilang makanya istrimu nggak tunduk. Amin Bapak-bapak. Kalau kau mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, nggak usah kau minta istri tunduk. Kau baru pulang kerja, istri udah jalan begini. Amin dah ibu-ibu. Kalau suamimu mengasihi kau seperti Kristus mengasihi jemaat, kau tunduk nggak sama suamimu? Ibu-ibu saya mau tanya. Dengar tuh bapak-bapak. Ya. Ya yakin kalau suami, loh ibu, kalau suaminya mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, istri gila yang nggak tunduk sama suami kalau begitu. Itu istri pasti sakit jiwa 100%. Loh benar nggak ibu-ibu? Kalau suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat loh, yang rela memberikan nyawanya. Bapak-bapak jangankan nyawa, duit saja kau pelit sama istrimu. Ibu-ibu banyak saya bela ini hari ini. Ya, dua-dua kena lah ya. Firman Tuhan itu adil. Ya, kalau ada suami yang mengasihi istrinya tulus, nggak mungkin itu istri nggak tunduk sama suami. Belum kau minta juga istri itu sudah melakukan pasti. Kenapa banyak rumah tangga hancur? Karena kehilangan fungsi firman Tuhan dalam keluarga. Amin. Suaminya tidak melakukan firman sebagaimana yang ditulis, istri juga. Ya ini sebab akibat. Sebab akibat. Jangan saling menuntut. Lebih baik introspeksi diri. Ya, lalu dikatakan saudara, ini kenapa saya lari-larinya ke sini ya? Berarti banyak yang bermasalah ini hari-hari ini. Ya, banyak ini. Saya lihat mukanya tegang semua nih suami istri nih. Ya, kelihatan rumah tangga yang bermasalah itu kelihatan. Nggak bisa senyum, tegang. Dari wajah saja sudah terlihat nih. Banyak masalah dan pergumulan. Ya, ayo kita benerin hidup kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu saudara. Kalau kau mendengar firman-Nya, tangkap, lakukan. Ya, supaya engkau beroleh kasih karunia. Karena dengan kekuatan kita tidak mampu. Perhatikan, dia bilang, waktu saya bilang sama Tuhan, aku mau bertobat Tuhan, tolong bawa aku dekat dengan Tuhan. Langsung loh, Tuhan kasih istrinya ketahuan. Ya, Tuhan itu melihat niat dan kerinduan hatimu. Selama kau tidak ada niat untuk bertobat, ya sudah, binasalah. Jangan salah, jangan dipikir udah duduk di gereja gini masuk surga semua. Tidak. Tidak semua orang Kristen masuk surga. Kalau kau tidak bisa mengalahkan keinginan dagingmu, merendahkan diri untuk melakukan firman Tuhan, kau tidak layak saudara. Lalu yang kedua dikatakan ada keinginan mata. Yang ada di dunia ini yang kedua keinginan mata. Mata kita ini punya keinginan. Ya, bahaya, sangat bahaya mata ini. Ini juga bisa bikin berantem rumah tangga nih. Apalagi ibu-ibu. Wah, sekarang bagiannya ibu-ibu. Sekarang saya hajarin ibu-ibu ini. Iya, ibu-ibu ini kadang matanya ini tidak bertobat. Apa-apa pengen. Ya, lihat ini pengen, baru beli tas, udah beli baru lagi, baru beli ini pengen lagi.
Ya lama-lama suaminya juga stres. Ya. Jadi ini ibu-ibu juga perlu bertobat, enggak usah saling tunjuk, sama-sama perempuan. Bertobat semuanya ya. Keinginan mata nih bahaya saudara. Ya, kalau kita nggak bertobat dengan keinginan mata, ya berapa banyak akhirnya orang masuk dalam masalah keuangan karena ya itu pengen hidup melampaui. Ya kemampuannya segini, keinginan matanya pengennya segini. Ya lihat tetangga ganti kulkas, pengen ganti kulkas ya. Ngomong ke suaminya, tetangga kita ganti kulkas loh. Yang kemarin setengah pintu sekarang 1 pintu. Ya udah kalau gitu kita juga besok tetangganya ganti 2 pintu. Dia udah 2 pintu loh. Beli kita yang 4 pintu langsung. Ya besoknya tetangganya ganti istri. Nggak berani ngomong dia. Ya bertobat saudara. Perceraian tuh bisa terjadi gara-gara keinginan mata. Ya kadang suami juga stres, udah cari duit setengah mati, istri ini mempergunakan uang tidak sesuai dengan hikmat Tuhan. Bertobat ibu-ibu. Ya bertobat. Saya ini dulu pernah merasakan punya anak 3. Zaman itu suami saya gajinya 750.000. Bagaimana saya harus mencukupkan diri? Ya saya masak sehari itu jatah 50.000. Tapi jangan bilang suruh ikut challenge. Uang 10.000 jadi apa di tangan istri bijaksana? Nggak jadi apa-apa Bapak Ibu. Jadinya nasi putih sama kerupuk. Ya saya nggak mau ikut challenge itu. Ya masa ada suruh ikut challenge ya, uang 10.000 di tangan istri bijaksana jadi apa? Jadi kerupuk. Ya tapi kita harus bijaksana, jangan ikuti keinginan mata. Pinter-pinterlah mengelola apa yang ada di tanganmu. Ya supaya suamimu itu juga berbahagia. Ya kalau dapat istri itu, karena Alkitab bilang seorang laki-laki yang mendapat istri itu mendapat keuntungan. Ya, coba tanya sama suamimu nikah sama kau, dia untung apa rugi? Ya maaf aja. Ya boleh ditanya, rugi apa untung? Atau buntung? Nah ini saudara, Alkitab bilang orang laki-laki yang mendapatkan istri itu mendapat keuntungan. Harusnya kalau istrinya itu bijaksana. Ini bicara keinginan mata. Ya jangan turuti keinginan matamu, karena mata ini tidak pernah ada puasnya. Ya jangan saudara, kita harus tekan nih keinginan daging, keinginan mata kita nih. Ya walaupun pengen, kalau memang nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa. Belajar supaya hidup kita ini teratur, ya dan kita ini bisa memiliki roh yang tangguh. Latih yang begini-begini ini sulit loh. Nggak usah bicara penderitaan yang mau dibunuh. Waduh, itu kegedean. Yang kecil-kecil begini ini aja dulu. Kalau kau menang, maka rohmu itu menjadi roh yang kuat. Melawan keinginan mata, ya. Keinginan daging, lalu keangkuhan hidup ini bersangkutan semua. Kesombongan. Ada yang bilang, iya bu, mentang-mentang kaya sombong. Orang kaya mah sombong biasa, miskin sombong juga banyak. Yang lebih aneh lagi nih, kaya mah sombong biasa, miskin sombong. Ini yang aneh, agak lain kau saudara. Ya, tapi yang namanya kesombongan itu memang bukan hanya milik orang kaya. Mau kaya, mau miskin, semua orang terlahir sudah dengan bakat sombong. Tapi Alkitab berkata, Tuhan menentang orang yang sombong. Karena orang sombong itu musuhnya Tuhan. Bayangkan kalau kau bermusuhan dengan Tuhan. Jangan sombong, keangkuhan hidupnya terlalu tinggi. Ya kita kadang ketemu orang-orang begini nih. Saya ketemu satu orang ibu. Saya ini bu, dikatain keluarga saya tuh sombong. Saya bilang sama mereka, ya memang yang saya punya cuma sombong kok. Saya lihat ibu ini rasa-rasanya mau saya baptis di laut mati. Nggak tenggelam, kalau di laut mati ngapung saudara. Biar didorong-dorong juga nggak kecelup yang begini nih. Ya, dia bilang, ya kita udah nggak punya apa-apa, masa nggak boleh sombong? Ya udah nggak punya apa-apa kan setidaknya masih punya sombong. Ya makanya bu, kau nggak punya apa-apa. Karena Alkitab bilang, orang yang sombong akan direndahkan. Sebaliknya orang yang rendah hati akan ditinggikan. Belajar rendah hati. Orang yang rendah hati itu mampu menerima apapun yang Tuhan izinkan. Walaupun tidak mudah.
Saya tuh loh saudara, waktu kita renovasi rumah, tukang saya itu orang Solo, halus, dan tahu tata kerama. Dia kalau lagi renov, dia pagar dulu pakai plastik semuanya. Nah, tetangga sebelah saya itu punya garasi, memang sudah hancur, bolong-bolong garasinya. Sudah tua, lama, memang sudah rusak lah, nggak layak lah pokoknya buat garasi. Tiba-tiba dia datang ke tukang saya, "Mas, gara-gara kamu perbaiki rumah, garasi saya bocor-bocor." Padahal sebelum kami pindah di situ, memang sudah bocor-bocor garasi itu. Memang sudah tidak layak, kayunya sudah lapuk. Terus tukang saya bilang, "Oh nggak ada pak, saya selalu saya plastikin rapi, nggak ada yang tembus ke sebelah." "Nggak, tapi ini bocor gara-gara kamu gini. Mana teleponnya tuanmu?" Sama tukang saya dilaporin, "Bu, tetangga sebelah protes. Maaf bu, itu memang garasinya sudah lama rusak bu." "Iya saya juga tahu mas, tapi dia marah-marah minta nomor ibu, kasih aja." "Bu, saya tuh nggak terima ya, gara-gara ibu itu garasi sebelah kami tuh rusak begini, bocor gini." "Ya enggak apa-apa pak, terus bapak maunya bagaimana?" "Ya ibu tanggung jawab dong." "Tanggung jawabnya seperti apa?" "Ya gini, saya mau perbaiki tapi tukangnya ibu punya tukang, ibu yang bayar tukangnya." Puji Tuhan. Saya bilang, "Oh oke pak, enggak apa-apa. Nanti ya, kalau sudah selesai kerja di tempat saya, nanti tukang saya benerin." "Iya, nanti saya beli bahannya, ibu yang bayar tukangnya." Iya, memang di dunia ini kita akan ketemu banyak orang-orang aneh yang kesombongannya itu, ya begitulah, di atas rata-rata. Ya, kalau ngomong tinggi takutnya tabrakan sama pesawat mulutnya. Tapi saya iyain, "Oke toh, bijaksana nggak saya?" "Oke lah, ya." Selesai dari saya, tukang saya perbaiki. "Bu, saya mau perbaiki sebelah." "Iya, kamu kan punya nomornya, hubungi aja bapak itu, suruh beli bahannya." Tukang saya telepon, "Bu, dia bilang beli dulu aja bahannya, nanti dia ganti." Saya tanya tukang saya, "Kamu punya duit nggak?" "Ya enggak lah bu." "Ya udah, beli aja, ambil di toko bahan bangunan, nanti saya transfer bayarnya itu berapa." Diambillah saudara, lumayan untuk garasi toh, mobil. "Ya udah bu, ini ya, ini saya transfer lah ke toko itu bahan bangunan." Udah selesai, "Kamu minta mas sama itu orang, suruh ganti ya, itu bahan-bahannya transfer ke rekening saya, udah saya bayar." "Saya sudah telepon bu, dia ndak mau ganti." Saya telepon bapak itu, "Pak, sesuai pembicaraan, bapak bilang akan beli bahan, saya sudah tanggung tukangnya pak, sudah bagus itu garasi bapak, sekarang bahannya sekian nih, nota-notanya tolong ditransfer." "Enak aja, itu kan yang ngurusakin ibu, ya ibu punya tanggung jawab." Tukang saya bilang, "Ada bu orang begitu." "Nggak apa-apa mas, berkat sayang, nggak usah diminta, asal tahu saja. Dia nanti berurusan dengan Tuhan, nggak apa-apa, biar relakan." Saya balas, "Oh iya, terima kasih pak, alhamdulillah." Saya kirim, "Nggak apa-apa, kalau bapak tidak mau ganti, nggak apa-apa, itu berkat saya." Udah, diamin aja. Apakah saya bertambah miskin? Nggak, semakin diberkati. Yang sebelah makin seret. Sebenarnya saudara, seringkali yang menghalangi berkat kita itu bukan soal kerja kerasmu, tapi soal sikap hati dan kesombonganmu itu loh. Orang kalau hatinya penuh yang jahat, iri hati, ketamakan, keculasan, pengen memanfaatkan orang, kau pikir langit nggak tertutup buat berkatmu? Jadi orang itu ndak usah sombong. Kalau ndak ada uang, bilang aja, "Bu, saya maaf, ya rumahnya di perumahan elit, tapi garasi bocor." Suruh orang perbaiki dengan cara yang murahan seperti itu, yang Tuhan tidak berkenan. Tapi tidak apa-apa, kita terima aja, karena semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Saya cuma bilang, ya mungkin Tuhan mau lihat sikap hati saya juga. Ya tukang saya ini juga bukan orang percaya Yesus. Dari situ pun dia bisa melihat bagaimana sikap kita dalam mengatasi semua masalah. Keangkuhan, kesombongan hidup membuat kita ini ya terpisah dari Tuhan. Boro-boro diberkati, kau dapat perkenanan Tuhan saja tidak. Ya, saudara bertetangga jangan jadi orang aneh, amin. Sukanya cari masalah sama tetangga. Ya, ada aja jadi masalah. Saya punya tetangga itu saudara, ada pohon di depan rumah saya, 1 biji daun masuk halamannya, dia dilempar ke halaman saya. Ya Allah, subhanallah. Ini saya lihat dengan mata kepala saya.
Saya lihat, saya bilang kasihan banget orang itu ya. Aduh, dalam hati saya tuh hatinya penuh kebusukan. Daun 2 biji dia ambil, dia lempar ke halaman saya. Ya Tuhan, dalam hati saya, bagaimana kau bisa diberkati Tuhan? Daun 2 biji ambillah, buang ke tempat sampah. Toh juga bukan kau yang pergi buang itu sampah, ada tukang sampah. Tapi tidak rela saudara. Dari situ kelihatan hati busuk. Kalau orang hati busuk nggak mungkin hidupnya diberkati. Semua kembali ke hati ini loh, keangkuhan, kesombongan, iri lihat orang diberkati. Jangan. Ya, jangan. Mari kita ini menjaga hidup kita supaya kita hidup dengan rendah hati, dan Tuhan kan melihat hati. Percuma kita bangun pencitraan di luar kalau hati kita ini Tuhan lihat. Daun 2 kau lempar di tetangga sebelah. Itu sih kebangetan saudara. Nah, bagaimana kita ini untuk bisa terus bertahan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu, kita harus buang semua dari hati kita, supaya saudara, roh kita ini dimulai dari hal-hal kecil begini dulu. Orang Kristen itu selalu terlalu yang wah-wah. Kalau di gereja, ya pengajarannya itu yang terlalu tinggi-tinggi sampai jemaat tuh kadang lupa turun di bumi. Saking tingginya sudah sampai di Mars. Padahal kehidupan bertetangga begini, nggak ngerti, berantem sama suami aja nggak mau berdamai. Bagaimana kau bicara janji Tuhan yang tinggi banget? Lakukan yang mulai dari yang kecil-kecil. Simple, Tuhan itu Tuhan yang melihat sini loh, ini loh. Ini yang perlu, jangan ada kesombongan, keangkuhan yang merasa ya jauh dari berkat Tuhan nanti hidupmu. Dan parahnya, Tuhan datang kita nggak dikenal. Kita baca satu ayat terakhir sebelum kita selesai. Ibrani 10 ayat 34 sampai 39. Setiap orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah ketika Yesus datang diselamatkan harus melewati penderitaan saudara. Harus. Kau tidak mau menderita, tidak mungkin kau bisa masuk surga. Hanya orang-orang yang mau menderita. Menderitanya apa? Bukan cuma mau dibunuh, itu terlalu gede. Ya tadi, lepaskan pengampunan, mengalah, kalahkan ego. Ya, nggak usah angkuh, nggak usah sombong. Ibrani 10 ayat 34, baca bersama. Ibrani 10 ayat 34. Ya, 34 mulai dikatakan di sana, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya, harta kita di surga. Oh, dikatakan di sana, sebab itu janganlah apa? Kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Apapun penderitaan kita, jangan lepaskan keselamatan yang ada dalam kayak tadi. Ya, Pak Gembala nunjukin orang pegang mobil, kuat-kuatan, jangan lepas. Karena siapa yang paling lama bertahan, dia dapat mobil itu. Kayak gitu loh, kita ini jangan lepas kepercayaanmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ya karena ada upah besar yang menantinya saudara, bukan mobil, lebih dari mobil, kehidupan kekal, amin. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dikatakan apa? Sebab ayat yang berikutnya 30 ya, berapa tadi? Sebab sedikit apa? Bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tuhan tuh udah mau datang. Sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Tetapi orangku yang benar, dikatakan, akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin, saudara. Kalau kita kembali tadi kepada 1 Yohanes 2, kita lihat ayat yang ke-17 dikatakan di sana saudara. 1 Yohanes 2 ayat 17 tadi dikatakan di sana, kita balik ke ayat yang tadi, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya.
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, ayat tadi Ibrani berkata supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, ya, jangan sampai kamu ya tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau engkau melepas kepercayaanmu. Ayo Bapak Ibu, ayo kita bersusah payah sekarang. Pikul salib bukan lagi pikul salib kayu. Pikul salib hari-hari ini bagaimana kita mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan itu loh. Yang bikin kita ini akhirnya nggak mau berdamai. Ya, kalau diperlakukan orang, oh belum tahu ya. Belum tahu. Ngapain? Ya nggak penting begitu. Kita kejar kerendahan hati. Ya, karena ayat ini tadi bilang, meskipun kamu dirampas hartamu, direndahkan, dirampas hakmu, kamu tetap bersuka cita karena kamu tahu ada harta yang lebih mulia. Jangan cinta dunia. Kalau Tuhan suruh korbankan hartamu untuk pelayanan, serahkan. Amin. Tidak ada amin. Mulutnya semua tertutup. Iya, waktu kami pertama kali dapat uang dari YouTube, saudara. Setelah selesai pandemi, saya berdoa, Tuhan kami mau bawa Tuhan mau bawa kemana pelayanan kami. Tuhan bilang, bikin sekolah misi, cetak misionari, penuai karena menjelang kedatangan Tuhan, tuaian banyak tapi penuai sedikit. Lalu saya bilang, Tuhan, buka sekolah misi. Sekolahkan orang-orang dari daerah yang tidak mampu gratis untuk jadi penuai. Saya coba cerita sama teman saya bilang itu proyek rugi loh. Dan jujur hari itu kami ditantang sama Tuhan. Kami mulai dapat penghasilan dari YouTube. Saya ingat banget saudara. Saat itu Tuhan tantang kami untuk taruh pembangunan awal itu 2 miliar. Bagi kami, uang 2M itu gede loh. Buat Bapak Ibu gede atau sedikit? Sedikit ya. Soalnya punyanya ratusan M ya. 2M itu buat kami pada waktu habis pandemi, ya bisa buat apa gitu ya. Beli mobil ya atau apa kek. Tapi di awal Tuhan tantang kami begitu. Saya bilang sama suami, kita berani ya. Ya kalau Tuhan yang suruh, ayo. Akhirnya sekolah dibangun dalam waktu 6 bulan. Ya, waktu dicatat-catat pembangunannya habis sekitar 4M. Saya bilang sama suami, apa mundur aja ya? Uangnya kita taruh 2M, pembangunannya 4M. Ya, uang dari mana? Tapi saya bilang sama suami, oh tenang aja, nantilah saya taruh di YouTube nomor rekening gampang, nanti saya umumin saudara, kita mau buka sekolah misi, mau bangun, silakan yang mau menabur, nomor rekeningnya di sini, QRIS-nya di sini, lalu muter-muter gitu ya. Gampang lah itu, pasti bisa ketutup. Waktu mau bikin begitu, suami tanya, nomor rekening mana yang mau dimasukin? Saya bilang, saya doa dulu deh. Waktu saya doa, Tuhan bilang begini, karena kami dari awal pelayanan di YouTube sudah berkomitmen tidak taruh nomor rekening di layar YouTube. Sampai hari ini. Karena berkat Tuhan tuh enggak usah direkayasa. Kalau Tuhan mau memberkati, bisa dari mana aja dia kasih kok. Nah waktu itu saya hampir tergoda. Suami saya bilang, taruh nomor mana nih di YouTube? Saya berdoa, Tuhan bilang, ya kalau kamu mau taruh silakan aja taruh. Kamu bisa dapat uang bahkan lebih dari yang kamu butuhkan. Tapi aku tidak ikut bekerja, kata Tuhan. Karena kamu sudah seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu kemenangan yang dia raih bukan karena kekuatan pasukannya, tapi karena kuasa Tuhan. Saya bilang sama suami, nggak jadi, saya jangan deh taruh. Buat apa kita bangun gedung besar, tapi Tuhan tidak ada di dalamnya. Ya, ternyata banyak sekarang begitu. Lalu saya dan suami sepakat, nggak usah ya, nggak usah, kita jalan dengan iman. Dalam waktu 6 bulan selesai saudara. Hari ini sudah angkatan keempat sekolah misi. Desember selesai, masuk angkatan kelima. Lumayan setiap angkatan hampir 30 anak. Dari Papua, dari Sulawesi.
Lulusan-lulusan yang pertama sudah ada di pedalaman Kalimantan, mereka jadi guru agama Kristen, jadi buka gereja di pedalaman. Ya, itu yang saya dapat kuat. Tuhan bilang di akhir zaman tuayan banyak tapi penuai sedikit. Saya berdoa saudara yang duduk di kursi ini, kau bukan cuma jadi jemaat, tapi kau jadi penuai. Lihat sekelilingmu tuh tuayanmu sudah menguning. Teman kantormu, siapapun, bawa dia ke Tuhan. Supaya mereka diselamatkan, namanya tercatat dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, tapi kau juga dulu harus masuk lebih dulu. Kenapa orang Kristen gak jadi penuai? Karena dia aja belum dituai. Tapi udah duduk di gereja tiap minggu. Tapi namanya aja belum tercatat. Bagaimana dia bisa membawa orang? Makanya beresin hidupmu supaya kau jadi penuai. Ya, dan kami melihat saudara, bagaimana Tuhan itu bekerja. Hari-hari ini Alkitab berkata, ayo kita jadi orang yang melakukan kehendak Bapa. Kita lahir bukan cuma untuk kerja, cari duit, bukan cuma hidup lalu mati. No, itu terlalu sederhana hidupmu, nggak berdampak apa-apa. Kita diciptakan Tuhan di hidup ini untuk melakukan kehendak Bapa. Dan kalau kita melakukan kehendak Allah, itu pasti berdampak buat banyak orang. Ya, hidup kita berdampak. Makanya dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan semua keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Jadi tujuan hidup bukan kaya, tapi melakukan kehendak Bapa. Makanya waktu kau cari duit, Tuhan udah kasih duit, lalu duit itu disuruh Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa, rela enggak? Nah, ini yang berat. Karena kalau orang cinta dunia, enggak bisa saudara. Ya, tapi kita mesti rela. Hati kita itu jangan melekat pada apapun di dunia ini. Ibu-ibu yang beli berlian, silakan. Tapi kalau berliannya hilang, kau jangan nangis. Amin. Relakan. Itu berarti hatimu enggak di situ. Ya, tapi kalau kau nangis mencak-mencak kayak cecak, ya, itu berarti hatimu melekat tuh di situ. Makanya jangan beli barang yang kau tidak siap untuk kehilangan. Amin. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk apa kita bekerja? Ayat ini berkata, yang pertama, nikmatilah hidupmu dengan istri atau suami yang engkau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Kenapa ayat ini berkata hidup itu sia-sia? Ya memang, semuanya akan hilang. Nggak ada satupun yang bisa kita bawa. Termasuk suami, istri yang kita miliki hari ini, satu saat semua kita juga akan tinggalkan atau dia yang akan meninggalkan kita. Ya. Saya selalu berkata kalau ada ibu-ibu yang mau bunuh diri, suaminya selingkuh, saya bilang jangan bunuh diri karena suamimu selingkuh. Makanya ibu jangan mencintai suami lebih daripada mencintai Tuhan. Karena suami itu dua saja, kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor. Ya, tapi di sini tidak ya, semuanya laki-lakinya baik-baik. Ya, yang pertama cintai Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua nikmatilah hidupmu dengan istri atau suamimu atau dengan keluargamu yang hari ini ada. Yang sudah menikah berapa banyak di sini? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Ya, yang lain belum ya. Yang sudah nikah jangan ngaku-ngaku belum nikah ya. Jadi kalau hari ini engkau punya suami, punya istri, ya Alkitab bilang apa arti hidupmu? Ya tujuan hidupmu hari ini engkau hidupi dengan rumah tangga yang ada sekarang dengan pasanganmu, nikmatilah itu. Ya, di dalam Tuhan. Karena banyak orang ya dikasih uang tapi dia nggak dikasih karunia untuk menikmati. Ya, kita perlu loh minta karunia untuk menikmati. Karena tidak semua orang loh, ada juga orang kaya yang nggak dapat karunia menikmati, dia kaya, tapi tiap hari dia cari uang, stres, marah-marah, punya villa di mana-mana, villanya yang nikmati penjaga villanya, ya dia datang setahun sekali, penjaga villanya di situ nikmati kolam renang, anaknya berenang, ya istrinya goreng pisang, lampu rusak dia tinggal telepon yang punya villa, Pak lampunya rusak, plafon rusak, oh iya tolong panggil tukang benerin berapa, 7 juta habisnya, iya saya transfer ya. Dia tinggal laporan, listrik yang bayar, juragannya masih dapat gaji tiap bulan. Jadi kira-kira lebih menikmati yang mana? Hah? Penjaganya atau yang punya? Jadi saudara mau jadi penjaga atau yang punya villa? Ya, lebih enak lagi jadi yang punya tapi menikmati. Jangan sampai jadi yang punya tapi nggak menikmati. Penjaganya tiap hari hidup nggak pernah ada tekanan, ya nggak pernah dikejar pajak. Dia hidup dengan istri anak bahagia di villa itu, dikasih kendaraan untuk operasional, gaji tiap bulan terima, rusak yang benerin yang punya villa. Jadi kalau saya lihat sih penjaga villa itu lebih daripada pemenang. Ya, yang punya villa pemenang, tapi penjaga villanya lebih dari pemenang.
Saya sedang memberi satu gambaran bagi saudara, jangan sampai engkau bekerja, tapi engkau lupa untuk menikmati hidupmu. Amin. Nikmati dengan siapa? Ya tentunya dengan istrimu atau dengan suamimu, jangan dengan istri orang. Ya. Kemarin saya tuh baca ada ulasan dari seorang dokter di Instagram. Ya, kenapa suami berselingkuh? Ya, survei, suaminya jawab, karena selingkuhan saya tuh lebih ramah dari istri saya. Dia nggak pernah maki saya, dia nggak pernah teriakin saya, dia nggak pernah panggil saya bodoh. Ya, dia tuh mengasihi saya, selingkuhannya. Saya gregetan juga baca itu ya. Saya komen ya, iya karena masih bulan promosi. Ya, coba promosinya habis, kau hidup sama-sama dia, lebih gila dari istrimu. Ya, jadi nikmatilah hidupmu yang pertama dengan pasanganmu, dengan suamimu. Engkau bekerja, setelah itu engkau pulang, engkau nikmati hasil jerih payahmu itu dengan istrimu. Ada orang, dia kerja susah payah, dia nikmati dengan temennya, nggak dengan istrinya atau nggak dengan suaminya. Ya, dengan teman tapi mesra, TTM, hati-hati, itu banyak terjadi nih. Nggak usah angkat tangan. Ya, banyak terjadi karena engkau tidak ketemu suami, nggak ketemu istri 8 jam sehari. Ya, kau berangkat, istrimu masih pakai daster, kau pulang dia udah pakai daster lagi, kau datang ke kantor lihat temanmu rapi, make up, ya akhirnya makan siang bareng, ya lalu terjadilah hal-hal yang diinginkan. Jangan pura-pura bilang tidak banyak orang begitu, lalu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, Bu. Kau jangan bohong, kalau tidak diinginkan tidak nah berarti karena memang jangan ya. Yang pertama, ya isilah hidupmu itu dengan nikmati berkatmu, dengan pasanganmu, dengan suamimu, atau dengan istrimu. Nikmati itu. Yang kedua dikatakan di sini, bagaimana kita, karena hidup ini sia-sia, tidak akan ada satupun yang kita bawa. Ya, karena itulah bahagiamu. Saya pernah lihat satu ilustrasi, satu ekor tupai. Dia masuk ke salah satu kebun. Jadi kebun itu semua tertutup rapat. Hanya ada satu lubang sempit banget. Jadi tupai itu berusaha masuk dari lubang sempit itu. Waktu dia masuk kan dia belum makan. Dia masuk akhirnya ke kebun itu. Dia makan itu buah, saudara, sampai dia 3 hari di situ, perutnya gendut, ininya gendut. Waktu dia mau keluar, dia nggak bisa keluar. Karena lubang itu sempit. Akhirnya dia diet dulu 3 hari lagi tidak makan. 3 hari baru dia bisa muat lagi keluar dari lubang itu. Itu gambaran manusia itu di dunia ini. Kita tuh lahir nggak bawa apa-apa. Kita datang ke dunia ini telanjang. Waktu kita pulang nanti dipanggil Tuhan juga kita nggak bawa apa-apa. Jadi nikmatilah setiap hari yang engkau alami. Boleh punya mimpi, tapi jangan terlalu halu. Kadang orang itu nggak bahagia tuh karena halu. Apalagi dengan adanya dunia media sosial sekarang. Kita lihat tuh dia pamer ini, pamer itu, ya kita lihat di IG, wah dia liburan, dia naik ini. Ya jangan terlalu terpengaruh. Ya sebab seringkali tampilannya itu tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Ya kayak kemarin ada iklan saham, ya dari luar negeri. Jadi para itu mereka bikin tayangan naik private jet. Ya kamu ikut saham saya, lihat saya usia muda, kemana-mana sudah naik private jet. Dia di syuting naik turun private jet. Pilotnya buka suara, bohong, itu private jet charteran, pinjamnya sama saya, tapi diakui punyanya dia pribadi. Ya tidak seindah iklan hidup ini. Jadi nikmati apa yang kau punya hari ini di tanganmu. Ya anda usah terlalu muluk-muluk. Bahagia itu sederhana kok. Saya sudah ketemu dengan orang kaya raya, ya. Itu makanya juga cuma sehari 3 kali. Dan udah nggak bisa banyak. Bener, ya orang kaya-kaya itu makan sedikit udah kenyang loh. Ya saya sampai ngomong sama suami saya, kalau kita sih baru OTW kaya, baru OTW, belum kaya, baru OTW dimanin dong, amin, aminin aja. Ya, saya tuh ngomong sama suami saya, kita ini dulu ya, dulu tiap hari cicilan banyak, dikejar debt collector, makan banyak saudara, makan itu piringnya nasinya segini, nambah 2 kali, ndak gendut, bener, ndak gendut. Sekarang, ya ampun, makan nasi 2 sendok, tambahin yang protein, gendut. Lewat rumah makan Padang aja naik 1 kilo. Saya tuh sampai suami saya tuh gini, sampai dia kadang stres depan kaca gini, gimana sih bisa kurus? Kenapa ya dulu kita makan 2 piring gak gendut? Saya bilang dulu susah, saya stres. Dulu baru bangun pagi mikir cicilan. Dulu itu menyedot semua karbohidrat dan kalori yang ada dalam diri kita. Jadi sekarang kamu pilih kurus seperti dulu, atau sekarang tapi nggak ada debt collector datang. Terus dia bilang iya ya, tapi masa sih iya? Ya jadi sekarang ya diberkati, bisa makan apa aja. Tapi ya itu baru makan dikit aja udah gendut. Stres
nggak? Ya, jadi bingung kan? Jangan saudara pikir, saudara kadang lihat orang kaya enak ya hidupnya, stres juga loh. Ya bayangkan dia makan tuh sehari 3 kali. Bahkan saya ketemu orang yang sudah kaya raya, ya, itu udah nggak senang makan yang, ya kalau ke tempat mana-mana cari restoran yang ada singkong goreng. Itu orang yang itu the real sultan itu. Ya dia cuma cari yang kembali ke yang makanan-makanan yang saya bilang. Saya kadang dari suami saya orang tuh kalau sudah kaya juga di tingkat itu dia juga bingung loh, mau ngapain itu bingung. Makanya kadang ngajak orang duduk dengerin dia cerita itu udah seneng. Karena jadi bersyukurlah kalau kita masih menikmati perjuangan, nikmati perjuangan itu. Karena setiap season itu ada hikmahnya. Nikmati hidupmu dengan istrimu, jangan dengan istri orang, dengan suami orang. Karena segala sesuatu di hidup ini sia-sia. Kita mati, nggak ada satupun yang kita bawa. Jadi paling nikmat itu nikmati. Amin. Yang kedua ayat 10 berkata, baca bersama ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi nantinya. Kita ini kan sedang berjalan semua kepada satu ya kehidupan yang satu yang pasti di hidup kita ini adalah kematian. Nah, tapi kita nggak pernah tahu kapan kematian itu datang. Ya, bisa jadi sebelah kananmu minggu depan sudah tidak ada. Coba lihat sebelah kanan. Bisa jadi yang kiri besok. Ya. Jadi firman ini mengingatkan bahwa ada satu dunia yang kita akan pergi ke sana semua, ya, kemana engkau akan pergi, ya, kita ini semua nanti akan pergi ke sana. Nah, makanya selama kita masih hidup, dikatakan di sana, apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saya percaya nggak akan ada orang miskin kalau dia mau bekerja apapun itu. Saya ini pernah jadi penjual jus di pinggir jalan, ya, di Solo dulu, ya, itu di pinggir jalan, benar-benar nggak dipinjemin ruko, di emperan toko, ya, mulai buka itu kalau tokonya sudah tutup jam 6 sore, saya mulai jualan, kadang sampai jam 12 malam. Saya pernah menjalani itu. Kenapa? Saya nggak mau minta-minta. Prinsip saya, apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Saya dulu pernah jualan sambal roa. Ya, saya nggak malu. Daripada saya minta uang orang, saya pinjam uang buat hidup. Ya, Tuhan kasih saya tangan 2, saya kerjakan. Saya dan suami pernah jualan serabi di Jakarta. Ketika baru datang, ya, kita jualan serabi di pinggir-pinggir jalan. Prinsip saya tidak mau meminta-minta. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Ya, jadi saya dengan suami memulai pernikahan itu bukan dari nol, tapi dari min. Dari min, kasihan kan? Kenapa saya bilang dari min? Saya ini nggak punya ijazah. Jadi saya itu mau melamar pekerjaan di mana-mana udah pasti nggak bisa. Ijazah saya ditahan papi saya waktu saya diusir dulu jadi Kristen. Saya mau urus lagi, sekolah saya di Poso sudah terbakar untuk kerusuhan. Kasihan kan saya? Jadi memang sudah habis, ya, nggak bisa. Jadi saya memang nggak punya ijazah. Rumah saya juga terbakar, ijazah itu juga terbakar waktu kerusuhan di Poso. Ya udah, saya juga ya udah mulai dari nol kan, mau kerja mau apa nggak bisa. Tapi saya percaya Tuhan menciptakan manusia itu dengan kemampuan untuk dia bertahan hidup. Kita makanya saya suka geli ya kalau lihat orang tuh cerita, saya punya anak bu, aduh pusing kepala saya urus anak. Anakmu berapa? 1. Perempuan-perempuan sekarang ya bisa beranak tapi nggak bisa urus anak. Saya bilang kau belajar sama rusa sana di hutan. Kau belajar sama dogi itu sekali punya anak 6, 7, 8. Ya, dan dogi itu nggak punya otak buat cari duit. Anaknya hidup nggak? Jadi kalau ada manusia yang ngomong nggak bisa urus anak, saya paling gregetan. Ya, Tuhan itu kasih kita berpikir otak, apa yang kalau dijumpai dengan tangan untuk dikerjakan, kerjakan itu. Nggak ada orang itu mati miskin kalau dia masih punya tangan dan kaki. Orang cacat aja banyak yang diberkati Tuhan. Ya, tapi sekarang pertanyaannya kita mau nggak? Ya, kamu mau diberkati atau tidak? Kerjakan apa yang kamu dapat. Nggak usah mikir gini, ini kan kerjaannya teman saya, ngapain saya kerjakan? Engkau berpikir untuk perusahaanmu, engkau mau beri yang terbaik, udah lakukan. Perhatikan, upahmu itu datang dari Tuhan. Saya dulu ketika masuk di sekolah Alkitab, saya habis itu diangkat jadi kepala asrama. Saya kasih tugas anak-anak sekolah Alkitab itu untuk bersihin kamar mandi, saya yang bikin jadwal. Satu orang datang lapor ke saya, bu, si A tugasnya bersihin kamar mandi bawah, tapi dia nggak mau bu. Kamu sudah suruh dia? Udah. Terus dia bilang apa? Oh ini nggak mau, ini sebentar lagi kelas masuk, kamar mandi bawah belum dibersihin. Kamu ambil sini pembersih sama sikat ya, taruh di bawah. Saya turun, saya sikat itu kamar mandi. Lalu dia laporlah sama anak itu, hei habis kau, Ibu Dewi kepala asrama bersihin kamar mandi di bawah. Itu kan harusnya tugasmu. Dia datang, bu sorry bu, saya aja. Nggak apa-apa. Tapi kamu sayang ya, kamu nggak dapat upah.
Saya loh yang dapat upahnya ini. Dan kamu lihat nanti Tuhan akan perhitungkan. Lakukan segala sesuatu yang kau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mungkin engkau belum lihat tuayannya hari ini, tapi Tuhan itu nggak pernah buta. Mungkin kau bilang gini, atasanku nggak lihat kok. Hello, benih yang engkau tabur itu akan tetap tumbuh. Engkau jangan berpikir ketika engkau mengerjakan sesuatu dan engkau bilang, bosku nggak lihat, ya enak aja dia, aku kerjain tugasnya. Kalau engkau sedang dipepet dalam satu situasi yang memang engkau harus mengerjakan tugas orang lain, Tuhan terima kasih, aku yang dapat berkatnya. Mungkin bukan dari bosmu, tapi benih kebaikan yang engkau tabur itu akan tetap tumbuh. Dan percayalah, Tuhan itu adil. Keadilannya itu nggak bisa dihitung dengan kalkulator manusia. Mungkin engkau belum lihat hari ini tuayannya, nggak tahu berapa puluh tahun ke depan. Apa yang saya alami hari ini adalah bagian dari benih yang saya tabur dulu. Sekarang benih itu tumbuh dan menghasilkan buah. Karena itu apa yang kau dapati dengan jumpai dengan tanganmu hari ini, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu. Karena di dunia orang mati sudah tidak ada lagi hikmat, pengetahuan, pertimbangan. Kamu nggak bisa kerja lagi di dunia orang mati. Selama hidup, kerjakanlah, ini waktunya engkau menabur benih kebaikan. Tuhan itu tidak pernah salah menghitung upah dari orang-orang yang setia melakukan kebaikan dan kebenaran. Amin. Yang terakhir, ayat yang ke-11 dikatakan di sana, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa ada kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami oleh mereka semua. Saudara, ikut Tuhan itu luar biasa. Engkau akan melihat di dalam Tuhan, ya, di bawah matahari ini, bahwa perlombaan kemenangan itu bukan untuk yang cepat saja, bukan untuk yang kuat yang akan menang, tapi perkenanan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihi, ya, itulah yang akan kita raih di dalam Tuhan. Kita mungkin nggak tahu jalannya seperti apa, tapi ketika engkau melakukannya dengan hati yang benar, dengan tujuan yang benar, engkau melakukan menabur benih-benih kebaikan, engkau akan melihat satu saat, ya, engkau akan tercengang-cengang. Contohnya di Alkitab siapa? Daud, seorang yang tidak diperhitungkan di dalam keluarga. Daud itu dari ketujuh orang saudaranya laki-laki, itu bapaknya, ya, semua kakak-kakaknya itu menjadi prajurit di Israel. Mereka berlatih untuk berperang. Tapi Daud tidak diizinkan. Papanya bilang, kamu gembalakan kambing domba, nggak usah ikut-ikut. Kamu nggak ada potongan untuk jadi prajurit. Bahkan ketika Nabi Samuel berkata kepada Isai, aku akan mengurapi salah satu dari anakmu untuk menjadi raja atas Israel. Jadi besok semua anakmu harus datang ke upacara pengorbanan. Isai menyuruh ketujuh orang anak laki-lakinya kecuali Daud. Jadi menurut kita sebenarnya Daud punya alasan untuk kepahitan. Dia nggak diperhitungkan. Coba kalau Nabi datang pada zaman itu, Nabi itu seperti suara Tuhan loh. Dia ngomong, besok anak laki-lakimu suruh datang semua. Saya yakin malam itu pasti bapaknya bilang, kalian semua pakai baju bagus ya, besok kamu akan diurapi oleh Nabi. Mungkin Daud bertanya, Pak, aku pakai baju apa? Lu nggak usah, kecuali kamu nggak masuk hitungan. Secara potongan, secara body nggak. Kamu gembalakan kambing domba. Ketika Samuel datang, dilihatnya kakak Daud yang tertua, tinggi, besar, ganteng. Alkitab bilang, waktu dia masuk, Samuel bilang, inilah orang yang akan diurapi Tuhan jadi raja. Potongannya benar-benar potongan raja. Tapi Tuhan bicara di hati Samuel, aku sudah menolak dia. Engkau manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Tidak ada satupun, lewat lagi yang kedua, lewat yang ketiga, tidak ada satupun yang Tuhan suruh urapi. Akhirnya Nabi Samuel tanya sama Isai, sudah ini semua anakmu laki-laki? Nggak mungkin Tuhan salah bicara, nggak ada satupun dari mereka yang akan diurapi. Lalu Isai bilang, ada satu yang bungsu, tapi aduh dia nggak masuk hitungan, nggak usah, ngapain lu? Lalu Samuel berkata, panggil dia ke sini hari ini. Kita tidak akan mulai acara ini sebelum dia datang. Lalu Daud tuh dipanggil dari padang gurun, nggak tahu, nggak dicerita dia pulang mandi atau tidak. Iya, tapi dia datang dengan lugunya, nggak ada persiapan. Ketika Daud berdiri di hadapan Nabi Samuel, Tuhan bilang, urapi dia, inilah orang yang aku pilih. Lalu akhirnya Samuel ambil tanduk minyaknya, disiram dengan minyak urapan. Dan ketika akhirnya Daud, besoknya dia diurapi, apakah dia jadi prajurit? Enggak, dia tetap gembalakan kambing domba. Lalu bapaknya panggil Daud, kamu pergi ke medan pertempuran, kakakmu itu di sana lagi mau berperang sama orang Filistin. Ada Goliat di sana raksasa. Kamu pergi antar keju sama roti ya. Antar terus tanya kabarnya mereka baik nggak. Daud pergi.
bawa roti sama keju. Waktu dia sampai di lembah itu, dia lihat ada Goliat yang menantang barisan bangsa Israel. Goliat bilang, siapa dari engkau orang Israel yang punya pahlawan? Suruh maju, kita 1 lawan 1, supaya tidak terjadi banyak pertempuran darah. Siapa yang menang, dianggap kemenangan satu bangsa. Siapa yang berani? Goliat itu tingginya 6 hasta. 6 hasta 1 jengkal. Sementara yang lain itu paling 2-3 hasta tinggi mereka rata-rata. Nah, Goliat itu berlipat kali ganda. Jadi semua yang lihat ciut. Alkitab berkata, maka ketakutanlah Saul dan seluruh tentara Israel, termasuk kakak-kakaknya Daud yang prajurit. Tapi ketika Daud sampai di situ, Daud tidak tahu kalau hari itu adalah hari promosi besar buat dirinya dari Tuhan. Apakah Daud tahu? No. Dia pergi ke situ cuma bawa roti dan keju. Orang yang disertai Tuhan, seringkali engkau tidak tahu masa promosi itu akan datang kapan. Setia saja lakukan bagianmu. Karena perlombaan bukan untuk yang cepat, kemenangan bukan untuk yang kuat, roti pun bukan untuk orang yang berhikmat. Tuhan berikan kepada orang yang dia kenal di hatinya. Daud bukan prajurit, dan dia tidak menyangka kalau hari itu adalah hari promosi. Waktu dia datang ke lembah itu, dia lihat Goliat lagi menantang bangsa Israel. Daud ngomong, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini, yang mempermalukan nama Tuhan? Lalu dia bilang, aku akan maju untuk melawan dia. Dia nggak gini, waduh gede banget ya, waduh ini orang. Enggak loh, orang yang berjalan bersama Tuhan, engkau nggak lihat besarnya masalahmu, karena engkau tahu Tuhanmu lebih besar daripada masalah itu. Lalu dia tantang, lalu kakaknya datang, aku tahu kenakalanmu ya, kamu datang ke sini mau nonton orang perang kan, kamu pulang ke rumah. Dia bilang, aku kesini suruh papa hantar roti sama keju, sama tanya keadaanmu baik-baik nggak? Tapi aku mau maju melawan orang Filistin ini. Lalu Daud maju, dipakein sama Saul. Saul bilang, kamu nggak mungkin bisa kalahkan dia. Sorry ya, kamu terlalu kecil dan terlalu muda. Ini orang raksasa, prajurit terlatih dari masa muda. Dia sudah latihan perang. Lu ngapain? Lawan dia kagak mungkin. Saudara lihat. Tapi Daud tidak mendengar perkataan orang. Jangan terlalu masukin di hati kata-kata orang yang negatif. Ya, yang membunuh imanmu, cepat-cepat buang, itu racun. Ya, kalau dengar kata-kata negatif itu jangan diresapi, apalagi direnungkan siang dan malam. Ini orang Kristen zaman now bukan renungkan firman, yang direnungkan tuh kata-katanya orang. Ada ibu-ibu konseling sama saya, sakit hati bu sama saudara saya. Kenapa? Dia maki-maki saya nih, lihat bu, dibukain chattingan di HP. Ini dia kirim kapan? 3 bulan lalu bu. Terus kenapa ibu nggak hapus? Tiap hari saya buka. Saya lihat, tega ya kau ya. Saya bilang, ibu, Tuhan bilang, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kenapa ibu renungkan di kata-kata begini? Ibu terusin lagi, ibu mati kau, sakit jiwa kau. Heran loh bapak ibu, yang begitu didengar. Makanya saya ya, kalau ada orang datang, bu, saya dengar cerita tentang ibu, saya tanya, bagus atau tidak? Waktunya panjang untuk cerita, nggak bisa lewat telepon. Kapan kita ngopi? Tunggu dulu bu, saya mau tanya, ini cerita bagus atau tidak? Pokoknya seru bu, tapi harus kita mau sambil ngopi, ngobrolnya biar enak. Ya, dia cerita ibu gini-gini, oh berarti cerita jelek. Maaf bu, saya tidak ada waktu buat ngopi mendengarkan cerita jelek begitu. Ibu simpan aja cerita itu, ibu percaya atau tidak, terserah. Mending itu waktu saya pakai buat syuting, saya bikin konten, menghasilkan. Daripada saya dengar cerita, habis itu saya pulang, aduh itu orang kenapa ya dia cerita saya begitu ya. Lalu saya ngomong lagi ke suami, saya itu loh, ibu itu ngomongin saya begini. Ngapain? Kalaupun ada yang WA, saya dengar gini, langsung hapus. Ya nggak penting, sekarang hapus. Ya jangan tunggu 3 bulan, dihapus otomatis. Hapus kalau nggak penting. Ya Daud nggak dengerin perkataan kakaknya, perkataannya Saul. Dia maju, dia bilang, aku akan maju. Cuma satu yang aku tahu, Tuhan menyertai aku ketika kambing dombaku mau dimakan sama singa dan beruang. Aku kejar singanya, aku robek mulutnya, aku ambil dombaku dari mulutnya. Tuhan yang sama, yang meluputkan aku, memberi aku kemenangan di padang. Dia yang akan beri aku kemenangan lawan orang Filistin yang tidak bersunat. Lalu dia maju, cuma bawa batu. Lalu Goliat maju dan berkata, kamu pikir saya anjing? Orang tuh mau perang bawa senjata, bawa tombak, lembing, dan pedang. Kamu datangi saya pakai batu, kamu pikir saya ini anjing? Tapi satu batu, Daud ambil 5 batu dikali. Satu batu pertama, dia taruh di ketapelnya, dia arahkan ke Goliat, langsung kena di dahi. Satu batu pertama, membuat dia jatuh dan mati tersungkur. Siapa yang beri kemenangan? Tuhan.
Makanya ketika Goliat berkata, kamu pikir anjing kamu datangi aku tanpa senjata? Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan tombak, lembing, dan pedang, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan Allahku. Dan aku akan membunuhmu hari ini, supaya bangsa Israel dan bangsa Filistin tahu bahwa kemenangan dalam sebuah pertempuran bukan tergantung pada perang, bukan tergantung pada senjata yang dibawa, tapi dari tangan Tuhan yang kuat.